gundukan-gundukan dari sebuah benteng yang menjadi saksi sejarah tentang peradaban manusia. Namun di balik itu semua banyak cerita-cerita misteri yang belum terpecahkan. Malam ini Jak Paranormal akan mengajak Anda semua menelusuri seberapa besar fenomena yang ada. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kiprana Lewu, ini ya Jejak Paranormal. Penelusuran kali ini masih berlanjut di daerah Serang, Banten. Daerah yang memiliki histori kejayaan dari hal-hal yang berhubungan dengan gaib masih melekat di tempat ini. Peninggalan-peninggalan dari sisa-sisa perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di Banten, masih terlihat di seputaran wilayah ini. Salah satunya, sebuah bekas benteng pertahanan yang cukup besar, yang memiliki kisah-kisah dari perjuangan masa silam, tangisan, cerita, bahkan sosok makhluk astral kerap muncul di tempat ini. Bersama Kiprana Lewu, Ana Cike, Rin, dan Ratu akan mengungkap di balik bekas benteng bersejarah ini. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Indonesia kaya akan adat istiadat yang berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, baik di kota-kota besar maupun kota-kota tertinggal yang berada di Kepulauan Indonesia ini. Oleh karena itu, tim Jejak Paranormal akan mencoba menguak sejarah serta rentetan-rentetan cerita-cerita misteri yang memang berada di sini. Saat ini, Jejak Paranormal ada tamu dari Jejak Paranormal, bisa diperkenalkan? Ya, saya dari Farenina dari Jakarta. Sengaja saya kesini pengen tahu lebih jelasnya tentang mitos dan misteri dari benteng Yang ada di Banten ini. Iya, yang ada di Banten ini. Dan juga ada Ana Cike. Dan kita melibatkan tokoh-tokoh spiritual yang memang mendalami kebudayaan serta ilmu-ilmu yang berbau. Nah, mungkin bisa dikenalkan? Iya, nama saya Ratu Novi dari Banten AC. Nah, kalau dari Mbak Ratu nih, yang Mbak lihat dari sebuah bangunan yang sudah berdiri ini seperti apa kalau dalam konteks sejarah? Sebuah benteng pertahanan Belanda dulu dibangun pada tahun 1684 sampai 1685. Nah, kalau misalkan dilihat dari babat tanah Banten ini, Masyarakat di sini ya banyak korban dan di benteng ini terdapat bunker. Jadi pada saat memasuki ini yang udah ada di benak Riri itu apa? Kebetulan tadi pas kami lagi masuk dari itu ya untuk wilayah sini, saya dan tadi rombongan saya tadi kebetulan pas itu ada bapak-bapak yang botak, tapi sebelahnya itu ada perempuan dua pakai jilbab gitu. Kami tadi masuk, begitu masuk dan itu real. Pemirsa, sebelum kita coba menelusuri, Banten ini terkenal dengan seni budayanya yang bernama debus. Kita coba akan memanggil dari Padepokan Dasadaya, mungkin Kang Opik bisa ikut gabung ke kita. Assalamualaikum. Nah, kalau boleh saya tahu, seni budaya debus itu memang berasal dari sini. Kalaupun dari sini, tahun berapa itu mulai berdiri yang namanya debus? Kalau debus saya kurang tahu, kalau Dasadaya bukan debus. Oh, ilmu tenaga dalam seperti itu ya. Oh, ada perbedaan. Iya, beda lagi. Ya, jadi ilmu debus dengan ilmu tenaga dalam mungkin ada perbedaan, tapi mungkin yang digunakan berunsur dari tenaga inti ya. Seperti itu ya. Ya mungkin bisa langsung dipanggil rekan-rekannya Kang Opik.
Saya mau lihat dari bentuk biasa dulu, seni yang memang dipelajari dari olah batin, terus dengan yang menggunakan gaib seperti itu. Silakan. Jadi beberapa ilmu tenaga dalam yang tadi dibilang murni, jadi secara tidak langsung menyerang satu orang, tapi satu orang yang diserangnya bisa mental ya. Orang-orang yang menyerangnya mental. Jadi ini mereka yang emosi mungkin gitu ya, Ki ya, memakai emosi. Nyambat. Oh ini nyambat ya. Tapi bisa mental gitu ya. Yang tadi dipertunjukkan tuh dari apanya dulu ya? Nyambat ya? Iya, itu tadi masnya. Nyambat ya? Iya, hadir. Mungkin dari aura-aura dari sini. Ya, pemirsa, ini salah satu seni spiritual tenaga dalam yang mencoba mengoptimalkan kekuatan di dalam tubuh untuk bisa menghalangi segala macam bentuk serangan-serangan yang akan datang baik dari kanan, kiri, depan, belakang, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ingat, semua itu atas berdasarkan kepercayaan yang kita miliki dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, makasih banyak atas waktunya. Makasih banyak. Kalau gitu, kita coba ke dalam. Saya akan melakukan pemisahan. Saya mau coba untuk mengelilingi tempat ini seorang diri, karena kalau saya ngajak salah satu dari mereka takutnya kelelahan karena memang cukup lu. Medannya ya, Ki ya. Ana jadi sama Mbak Ratu dan Riri. Oke. Siap. Yap. Yap. Agar menjalankan syariat agama. Ya Allah, pada mikirin dunia kami ya Allah. Coba panggilin laki-laki ya. Coba cariin. Assalamualaikum kan? Waalaikumsalam. Sini mana? Ya, mungkin bisa langsung kan? Untuk melakukan mediumisasi. Ya, Kang Jenal sepertinya memasuki satu tahapan pada masa lampau. Sepertinya proses kalau orang berada di masa lampau, dia mencoba memberikan pesan tentang permintaan atau permohonan maaf atas apa yang mungkin dilakukan oleh keluarganya, bahkan keturunannya. Seperti itu. Jadi tidak menjaga adab yang memang dilestarikan oleh leluhur sini ya. Seperti itu. Jadi leluhur di sini ini sebagai contoh perwakilan dari mana aja. Para leluhur tidak suka dengan satu kejadian cucu keturunan Nabi Adam tepatnya. Untuk mengingatkan keturunan cucu agar menjalankan syariat agama. Pada mikirin dunia kami ya Allah. Jadi
cucut keturunan orang atau manusia sekarang ini lebih mementingkan dunia. Warga yatim si telantar ya Allah. Banyak anak yatim piatu yang terlantar. Jadi ini pesan moral pemirsa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya pemirsa, kiasan pesan moral yang dibawa dari masa silam ke zaman saat ini untuk memberitahukan konsekuensi-konsekuensi dalam norma-norma kehidupan manusia. Ikuti lagi perusahaan kita. Yuk. Ya pemirsa, sekarang Ana melakukan penelusuran bersama Riri dan Mbak Ratu ya. Sekarang posisi kita berada di ini sebuah bunker ya Mbak Ratu. Bisa cerita nggak bunker ini dulunya? Jadi ini sebuah bunker yang artinya penjara. Jadi bangsa-bangsa kita yang memang dulu disekap di sini berarti ya. Ana penasaran pengen ke arah dalam. Gak apa-apa ya masuk ya? Yuk, ayo. Dan kalau Ana flashback ke masa lalu, Ana merasakan satu buah residual energi. Residual energi itu kejadian di masa lampau yang terekam ke masa sekarang. Betul. Terus terang ketir, masih merindingnya kuat ya. Ketir. Jadi di sini tuh selain penjara. Jadi kalau Ana lihat ke di flashback ke masa lalu itu, jadi selain penjara tuh memang di sini juga bukan sekedar mereka tuh bukan sekedar disekap, tapi mereka juga disiksa. Dan bukan laki-laki, tapi sosok ibu-ibu, sosok perempuan juga di sini ada banyak yang disekap. Jadi Ana lihat flashback ke masa lalu tuh ada seorang ibu-ibu yang bawa 2 anak dan dia kayak ditarik-tarik gitu, kayak ditarik-tarik. Dia menyelamatin suaminya. Sosok ibu-ibu itu yang bawa satu anaknya digendong, Minta tolong. Satu lagi dituntun. Itu dia minta Tolong saya tolong. Hanya kata itu yang iya, dia betul. kan? Tolong Bawa. dan tolong. Anaknya diseret-seret. Iya, diseret-seret sama 2 orang, dan bahkan 1 orang Belanda itu bawa pecut, bawa pecut ya. Sambil ditendang gitu ya. Untuk lebih ini lagi, bagaimana kalau Mbak Ratu bisa nggak memediumisasikan? Iya. Nanti Riri sebagai mediatornya memasukkan salah satu sosok yang ada di sini. Baunya tambah apek ya. Iya. Dan biasanya sosok-sosok makhluk gaib itu mereka betah ya di tempat-tempat yang lembab. Iya. Pemirsa, meskipun di sini tempatnya memang cukup angker, tapi Ana lihat ini beberapa sosok yang sekarang mengelilingi badannya Riri, tetap sosok yang positif. Sosok yang hampir masuk ke badannya Riri ini sosok positif. Kita bisa lihat dari raut wajahnya, raut wajah Riri terlihat sumringah ya. Dengan siapa? Terima kasih sudah datang. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Siapa? Apa? Wiguratna. Berarti saya panggil Wiguratna, Ibu Wiguratna. Apa Ibu Wiguratna? Salah satu santri di pesantren yang berada di alam lain ya, di sini, di lokasi ini. Oh betul, sudah lama di sini. Mungkin yang tadi terlihat pertama masuk. Oh ya, yang memakai jilbab putih. Betul. Rombongan saya tadi kebetulan pas itu ada perempuan 2 pakai jilbab gitu. Kami tadi masuk
begitu masuk, dan itu real. Karena maaf kalau saya lihat tadi dari awal dari sana sosoknya mengikuti Riri. Apa betul seperti itu? Iya. Selain di sini bunker atau penjara tempat penyiksaan, apalagi yang Ibu ketahui? Tidak mau banyak bicara. Ibu Wiguratna, saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya, atas kehadirannya, dan atas komunikasinya. Assalamualaikum. Awal-awalnya apa yang dirasakan? Berasa kayak ada angin aja ya, angin itu kenceng gitu, angin dingin. Keliling gitu kan, kayak ngelilingi badan aku. Karena energi yang masuknya itu positif, betul ya Mbak Ratu. Jadi yang dirasakan diri itu kayak tiupan angin. Dan biasanya lain lagi apabila energinya negatif itu biasanya badan yang mau dirasukinya panas. Sekarang kita lanjut lagi penelusuran ke arah sana ya pemirsa ya. Tapi mungkin berbagai macam jenis makhluk halus gitu ada di sini. Ini macam halamannya anak-anak kecil gitu kan. Kalau Anda lihat sosoknya pun ya lain-lain. Betul. Ada yang sosok kayak tinggi, kurus. Terus sosok anak kecil yang Anda lihat pun lain-lain. Ada sosok anak kecil yang hitam tapi ada tanduknya. Pemirsa, tadi posisi kita di sebelah sana, dan tadi di sebelah sana Mbak Ratu yang Ana lihat itu Ana lihat di bahwa secara alam gaibnya ternyata bentengnya itu di sebelah sini ya. Betul. Benteng gerbangnya. Maksudnya gerbangnya, maaf pemirsa, gerbang gaibnya itu di sebelah sini ya. Kalau secara alam manusia kan di sebelah sana. Betul. Ternyata alam gaibnya tempat masuknya itu gerbangnya di sebelah sini. Jadi seperti ini Mbak Anu ya. Secara nyatanya kan di sebelah sini ya, di sebelah sana sekali kecil, kan. Belanda takut ya kalau misalnya lebih besar itu nanti masyarakatnya lebih banyak masuk. Jadi setelah kepergiannya Belanda beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga ini kan tidak terpakai ya, sehingga masuklah makhluk gaib. Dibikinlah ini sebuah istana. Jadi istana itu macam-macam ya di sini. Ada yang putih, ada yang hitam, tapi semuanya bersatu. Mbak Ratu bisa ceritakan nggak ini perkampungan di alam gaibnya itu dihuni oleh sosok apa aja? Ini semacam tempat anak kecil main. Kalau Anda lihat sosoknya pun ya lain-lain. Betul. Ada yang sosok kayak tinggi, kurus. Terus sosok anak kecil yang Anda lihat pun lain-lain. Ada sosok anak kecil yang hitam tapi ada tanduknya. Betul. Ada tanduknya. Banyak sekali di sini. Terus juga ada sosok kayak semacam jin yang memang perutnya gendut. Perutnya gendut. Tapi ini bisa ya, artinya ada seorang kakek yang baik hati sekali memang mengasuh mereka ya. Oh iya. Menurut penerawangan Mbak Ratu, karena di sini tuh ada banyak sosok orang tua ya. Betul. Ada sosok nenek-nenek, ada juga kakek-kakek ya. Benteng ini dihuni oleh berbagai macam sosok gaib, positif, negatif, dan tempat ini lokasinya sangat menyerupai perkampungan ya Mbak Ratu ya. Ini Mbak Desi manajernya, Ya. salah satu manajer dari Riri ya. Halo Mbak Desi. Mbak Desi, siap nggak untuk di mediumisasi? Insya Allah siap. Ada yang masuk, maaf. Tadi saya dorong, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Nyai berasal dari tempat ini? Nyai sudah lama menghuni tempat ini?
sudah lama menghuni tempat ini. Nyai tinggal di tempat ini, menghuni tempat ini bersama siapa aja? Boleh cerita atau yang di sini? Cucu. Oh, cucu, ada cucu di sana. Kalau boleh tahu, selain Nyai dan cucu Nyai, tempat ini, lokasi ini dihuni oleh siapa lagi? Ada kiai. Oh, ada kiai di sebelah sana. Iya, tinggi. Betul. Oh, bersorban. Betul ya, Ibu Mbak Ratu ya? Dua. Oh, iya. Kami ucapkan terima kasih, Nyai. Assalamualaikum. Nyai boleh keluar dari badannya. Siapa? Mbak Desi ya? Iya, Mbak Desi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa cerita nggak tadi apa yang dirasain? Ini kan gelap semua. Jadi gelap. Jadi gelap ya. Benteng tinggi. Terus pokoknya kayak banyak orang lari-lari. Jadi keliling-keliling lari-lari. Cuman nggak ganggu sih. Jadi gini, dia muter-muter. Iya, anak kecil. jadi ketika Mbak Desi dirasuki atau badannya dirasuki oleh sosok yang ada di sini, secara tidak langsung sukmanya atau lembutnya ya, dia berputar dan dia melihat ke dimensi lain. Dia melihat ke alam gaib yang tadi sempat kita lihat. Dan semakin terungkap ya Mbak Ratu ya, keadaan di sini tuh memang secara lahirnya kita lihat adalah sebuah lapangan benteng, tapi secara kegaibannya di sini adalah sebuah perkampungan. Sekarang kita temuin Ki Prana ya. Ya pemirsa, kalau di dalam suatu perfilman di zaman dahulu kala atau sebuah cerita, apabila ada benteng terus ada seperti kali yang memang mengelilingi, ini untuk mengantisipasi kedatangan musuh-musuh ya, agar dia tidak bisa menembus ke dalam benteng Belanda ini. Sini saya apa namanya, ada energi yang itu entah apa. Saya mau coba manifestasikan di sini. Tarikan lagi. Ini filosofi kalau bisa lihat.
Ini seperti keris kecil, tapi seperti orang mengaji ya. Ini ada salah satu pusaka. Bentuknya pun ingat, ini sudah termakan zaman ya. Ini sudah keropos juga, bisa dilihat. Ini salah satu batu. Satu pusaka lagi sini. Ini salah satu mungkin bisa dibilang pusaka-pusaka pada zaman dahulu yang memang tertanam di sini. Ini kapak kencing namanya. Kapak kencing biasanya digunakan untuk perisai diri, perisai badan, untuk segala jenis senjata agar tidak mempan. Jenis kapak runcing ini dipercaya untuk pageran badan atau ilmu jaga diri, agar tidak terhindar dari benda-benda tajam. Sedangkan ini adalah salah satu filosofi yang menandakan rakyat Banten ini untuk dunia spiritual atau dunia agamis yang dijalaninya ini sangat sangat kental ya, sangat kental. Makanya seperti orang yang mengaji. Di sini seperti orang yang mengaji. Jadi melambangkan orang-orang Banten ini memang diajarkan dari dulu, dari kecil, untuk lekat sekali dengan agama yang memang dianutnya, terutama Muslim ya. Sedangkan dua batu mustika ini, kalau ini sepertinya cincin derajat, ada cincin derajat tapi belum sempurna ya. Saya akan membuang kembali semuanya ya. Karena bukan hak kita untuk memiliki benda-benda seperti ini. Tergantung kapasitasnya, karena biar bagaimanapun ini hanya sebuah sebuah bukti bahwa peradaban Islam di Banten ini cukup kuat, dan dari segi seni ilmu kebatinannya memang dilambangkan atau sering orang menyebutnya dengan ilmu hikmah. Ini cukup kental karena berdasarkan sebuah benda-benda yang memang dulu mungkin pernah digunakan pada masanya ya. Tapi ini akan saya buang kembali karena ini bukan hak saya untuk mempunyai bukti sejarah seperti ini ya. Salah satu mungkin keturunan kerajaan Banten. Kita mau cari infonya. Bisa dijelasin untuk benda-benda ini, Mbah? Mungkin? Ya, benda-benda ini sebenarnya benda-benda dulu. Dulu pernah yang mereka menciptakan ini nggak sembarangan sambil puasa, nggak batal dulu. Jadi sampai sekarang pun benda ini masih awet. Nah, berarti ini dulu pernah digunakan oleh orang-orang zaman dahulu kala untuk memang ada kepentingan tersendiri ya, tetapi bukan kapasitas untuk mempercayakan bendanya. Jangan seperti itu ya, karena kita harus percaya sama penciptanya. Betul sekali. Yang pencipta itu Allah. Karena apabila kita diperbudak oleh benda-benda seperti ini, ya kita akan mendoakan Tuhan, dan mendoakan Tuhan itu dosanya besar sekali dan tidak terampuni. Baik, kalau gitu, makasih waktunya, Pak. Saya akan buang ininya. Saya akan buang. Bisa. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Seperti ada tangan tuh. Tuh.
Apaan tuh? La haula wala quwata illa billah. Gimana tadi hasilnya di dalam? Lumayan seru sih, tadi sempat ke bunker ya. Ya memang karena memang bunker pengap sih ya Ki ya di dalam. Tadi juga ada sempat mediumisasi ke Riri. Tapi yang masuknya yaitu salah satu santri ya. Karena secara gaibnya kan di sini apa pesantren katanya. Iya betul. Kayak gitu sih, terus sempat keluar sana, terus ke sana lagi. Ya masih kalau anak temuin sih positif sih kayaknya. Kalau dari mata batinnya Mbak Ratu seperti apa? Kebanyakannya di sini sisi positifnya ya. Mungkin setelah Belanda pergi dari sini sehingga sisi positifnya ada. Iya betul. Ada sekelebatan api nih. Ada yang lihat nggak? Ada. Saya coba pancing lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul khayyam, ya hadamul ram, ya hadamul gaib, ya rijalul gaib. Hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunjukkan siapa ini kalian. Dengan siapa ini? Hapunten ieu sareng saha? Ieu sareng saha? Oh, sareng Uyut. Uyut teh anu ngajagaan di dieu. Oh, Uyut nu ngajagaan. Yang kena oncu aing bayo. Oh, iya teh jantan gincu. Terus Uyut tiba-tiba lebet kunaon hapunten Uyut. Ayang merahnya. Ayang merah nyaho. Itu aja. Naon? Iya, tempat ulah pakai dia. Itu aja kemampuan kalian. Dia ayangan dia. Ah iya. Oh, Ki. Oh, upami tadi tuh sana nu lebet ka ditu teh naon Abdi nu ngajaga di dieu. Oh, Uyut nu ngajaga di dieu. Hapunten. Atuh nuhun dia diangkat supaya nyerang Mohon. pakai tempat nafsiyah. Oh, semohon. Kudu insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sing rajin sholat, ibadah, isi kumaha nam hirup, kudu rajin ibadahnya. Oh, kita bae abah melagarnya. Sadayana assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Seperti ada tangan tuh. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Tuh. Apaan tuh? Tangan tuh. Tangan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ngeliat tepuk tangan di sini. Lihat semua nggak? Saya pas tengah-tengah ini tangan. Sepotong? Ya, sepotong. Ngeliatnya semua ya? Ini kan di belakang situ makam Ki. Ini ngeplong. Nggak ada ini ya? Di sananya tuh makam. Ada yang makam sana lagi. Iya, di sana. Tadi kita sampai ke belakang sana. Tuh. Astagfirullahaladzim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Itu vortex, itu asap vortex itu. Sekelebatan biru. Aduh. Sekelebatan biru vortex. Pancing terus kamera di lockin di situ. Coba saya panggil lagi. Assalamualaikum.